Amin. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang boleh kita miliki, kita boleh dapatkan kesehatan, kekuatan yang baru, semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Saat ini kita mau datang bersyukur di hadapan Tuhan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau datang memuji, menyembah Tuhan. Kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik, sungguh sangat baik. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kehadiran-Mu begitu nyata setiap hari Tuhan. Setiap hari kami boleh nikmati kasih-Mu. Setiap hari kami boleh nikmati pertolongan-Mu. Setiap hari kami boleh nikmati campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada sore hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan, bersekutu bersama dengan saudara seiman kami. Semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, biarlah di kesempatan dan waktu yang baik ini kami boleh manfaatkan Tuhan untuk bertemu dengan Engkau, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan lebih dari apapun. Kami mau datang bersyukur di hadapan Tuhan. Kami mau datang bersujud. Kami mau datang menceritakan segala sesuatu yang ada di dalam hati kami. Walaupun kami tahu Tuhan, Engkau lebih tahu dan maha tahu apa yang ada dalam isi hati kami. Namun kami percaya Bapa, ketika kami datang memuji menyembah Engkau, Engkau hadir, Engkau ada di tempat ini, Engkau ada dalam kehidupan kami, menjamah kami, melawat kami, memulihkan setiap kehidupan kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh menjadi orang yang beda, orang yang telah dipulihkan, orang yang telah disembuhkan, orang yang telah diberikan kekuatan yang baru di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji menyembah Engkau. Biarlah waktu yang baik ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Saya percaya saudara hari ini menerima damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Kita semua butuh damai sejahtera ya saudara. Dan pada sore hari ini saya punya rema yang begitu luar biasa. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa ya, yang saya rasakan selama liburan saya. Tuhan selalu ada buat saya, dan saya percaya Tuhan pun selalu ada buat saudara. Amin. Kita baca bersama-sama di Ibrani 13 ayat 5b. 1, 2, 3. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, amin. Firman Tuhan itu ya dan amin, dan pasti terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, itu pasti digenapi dalam hidup kita. Amin saudara. Membiarkan itu melingkupi hal yang banyak saudara. Saat engkau butuh sesuatu Tuhan sediakan. Saat engkau perlu sesuatu Tuhan sediakan. Saat engkau butuh pertolongan Tuhan tolong. Saat engkau ada dalam kesesakan Tuhan menghibur engkau. Itu melingkupi hal yang besar sekali ya saudara. Kita percaya bahwa apapun masalah yang ada di depan kita ingat rema pada sore hari ini. Saudara pegang ya, janji Tuhan ini luar biasa. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Sampai akhir hayat kita Tuhan selalu ada buat kita. Betul gak saudara? Amin ya. Kalau suami bisa meninggalkan kita, anak bisa meninggalkan kita, teman bisa meninggalkan kita, saudara bisa meninggalkan kita, tetapi ingat ada Tuhan yang selalu ada buat kita. Amin. Apapun masalah di depan saudara, kayaknya penyakit ini gak sembuh-sembuh ya, butuh obat, butuh semuanya, butuh uang, butuh semua. Ingat ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Ya, ada persoalannya nggak selesai-selesai, ya, nggak beres-beres, ya, pekerjaan yang menggantung, apa? Ingat ada Tuhan yang selalu menolong kita. Itu janji Tuhan pada sore hari ini. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan selalu menjaga hidup kita dengan luar biasa, saudara ya. Tuhan selalu memperhatikan hidup kita, kasih-Nya yang begitu luar biasa kita terima. Bahkan damai sejahtera itu diberikan kepada kita yang mengasihi Tuhan. Betul saudara. Saudara menerima ini saat hati saudara ada Yesus di dalam hati saudara. Amin. Amin. Lakukan itu di dalam kehidupan saudara. Kita pujikan satu pujian yang memberkati pada sore hari ini.
Setiap saat, setiap waktu, kita hanya perlu Tuhan dalam hidup kita. Betul? Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Setiap saat,
meninggalkan Kau engkau. selalu Maka Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Amin. Kau patut bersyukur. Kasih Yesus. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Lebih sungguh lagi kita nyatakan, tak pernah Kau kecewakan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau selalu menjaga Terima kasih. ku bersyukur dengan senang jiwaku. Sebab Kau Kami mau selalu Tuhan yang bersyukur. menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang Ada Tuhan yang selalu menjaga hidup kita. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Bersyukur karena kasih Tuhan. Kami Bersyukur karena bersyukur, penyertaan Tuhan. kami Bersyukur bersyukur karena janji Tuhan ada dalam hidup kita. menyerahkan Maka Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Sungguh baik. Hati kami percaya Kau kasih kami. Kami bersyukur Yesus. Maka Tuhan selalu menjaga hidup. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Maka Tuhan yang selalu menolong. Hanya perlu menyediakan tanah di hatimu. Agar Tuhan ada selalu dalam hidupmu. Ya Rasulullah. Ya terima kasih Yesus.
la para la pasi kata kara la para la para la para la para la para la pasi kira la pata kara la para la para la para la para la para la para la pasi kira la pasi kata kara la para la para la si kata kara la para la para la kira la pata kara la para la ori la pata kara la para la para la para la para la para la si kata kara la para la para la pasi kendere la pata kara ori la pata kara la pasi kata kara la ori la pata kara la pasi kata kara la para la pasi ori la pata kara la para la pasi kira tiada yang setia tiada yang tiada yang sanggup menolongmu, tiada yang sanggup menyertaimu. Haleluya, haleluya. Kiranya besi katakan, korilah patakara la para la para la para la para la. Kira la patakara la pase, kira la mortakara la terus sembah dia, kira la patakara la para la para la para la para la para la pase. Jangan terganggu oleh apapun yang terjadi di ruangan ini, tetaplah fokus terhadap hadirat Tuhan. Shikatakara la para la para la para, biarlah kuasanya saja terus mengalir pada sore hari ini di tempat ini. Kira la patakara la para la para la para la para, kita datang karena kita rindu menyembah Dia. Kita datang ke tempat ini kata kita rindu memuji Dia. Kira la patakara la para la pase. Berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, sebab Dia Allah yang setia, sebab Dia Allah yang selalu ada, Dia Allah yang berjanji tidak akan sekali pun meninggalkan setiap kita. Kira la patakara la kira la mesti katakan la pase. Oh, kira pasti kira la pasti para la pase, kira la pase del amor, kira la pase, kira la pase, kira la pase, kira la para la shikatakara kori la patakara shikatakara la para la oh shikatakara la para la para la. Tetap serius menyembah Tuhan. Shikatakara la para shikatakara la para, sebab Dia Allah yang serius akan hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah main-main akan kehidupan kita. Kiralah patakara la para. Tetap sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetap sungguh-sungguh datang memuji Tuhan. Shikatakara la para, shikatakara la para. Yesus, terima kasih. Kau tak pernah mencoba lebih dari kekuatanku, bahkan di
nyatakan sama-sama pujian ini dari awal. Dia tak pernah mencobai setiap kita. Kau tak pernah mencobaimu lebih dari kekuatanku. Terima kasih. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Kau tak pernah tinggal diam menyaksikan keadaanku. Bahkan di tengah badai pun ku alami pertolonganmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu bekerja setiap hari, bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu bekerja dalam setiap masalah dan persoalan hidup bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan segala kebaikan, mujizat dan keajaiban-Mu. Kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan, aku percaya. Kita mau nyatakan sama-sama dengan iman kita. Aku percaya bahwa, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita mulai malam hari ini di hadapan Tuhan. Dia selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi kita, mujizat demi mujizat yang begitu luar biasa. Kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan, aku percaya. Sama-sama kita bangkit berdiri dalam hati. Bahwa aku selalu bekerja bagiku. kembalikan dalam kehidupan kami. Yang setuju sepakat sama-sama kita menyatakan amin. Haleluya.
Sebab Dia Tuhan yang baik, amin. Seluruh yang Dia perbuat dalam kehidupan kita adalah baik dan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Terima kasih sama-sama. Katakanlah kebaiknya dengan hati bersyukur. Bersuka memeluk, bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya. Perhidupannya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya Tuhan selamanya kasih setia. Lebih sungguh lagi kita mengatakan bersyukurlah, bersyukurlah. Saya mau dengar suara jemaat beta di Tambah Rejo ini. Bahwasannya apa? Kasih setianya. Yes. Bersyukurlah. Hey. Kasih setianya. Bersyukurlah.
Dia adalah Tuhan dan Mazmur kita. Dia adalah Tuhan dan kekuatan kita. Amin. Berjalan bersama ya Tuhan. Dia akan jalan sukses di dalam hidup kita. Haleluya. Marilah persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan. Segala yang terjadi, segala yang kami alami, aku percaya bahwa semua itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun
aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Kita nyatakan sama-sama dengan ketulusan hati. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Katakan sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita menyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun
terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau berkuasa atas tempat ini. Engkau menundungi tempat ini. Engkau lawat setiap hati kami. Biarlah kebenaran firman yang kami hamba-Mu akan sampaikan biarlah menjadi rema bagi jemaat tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap hati kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Roh Kudus. Biarlah kami semua duduk diam-diam seperti Maria di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Bagaimana keadaannya? Puji Tuhan. Ini masih ada pohon Natalnya. Kita sudah habis melewati tahun baru. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal dan tahun baru. Kalau ini pohon Natalnya tidak ada, saya tidak berani mengucapkan karena masih ada Natalnya. Saya ucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Yang Ibu Gembala tadi berikan di Ibrani 13 itu bagaimana kita mau mendapat perkenanan Tuhan, supaya kita dapat penyertaan Tuhan dengan perlindungan Tuhan. Bagaimana caranya Pak? Semua itu kita akan dapatkan semua asal kita melepaskan dari kebiasaan buruk. Makanya tema kita hari ini apa? Saya berikan lepas dari kebiasaan buruk. Apa dari lepas kebiasaan buruk? Mengenai tentang kehidupan dalam antara rumah tangga, perselingkuhan. Ini paling utama. Saya singgung setiap bertemu teman, jangan pernah membuat dosa yang terbesar, yaitu perselingkuhan. Lepas dari kebiasaan buruk, gosip emak-emak, ibu-ibu ya. Terus pengen tahu, kepo, pasnya sekarang tuh pengen tahu. Ya, bagaimana kita mau mendapatkan berkat? Mari kita baca konteksnya di Roma 6. Bisa ditampilkan Pak ya, di sini. Roma 6 ayat 11 sampai 14. Ayat Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang panas, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa yang dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat terakhir 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Ya, untuk menang dari kebiasaan buruk, tidak cukup dengan mempunyai pengetahuan akan benar dan salah saja, tetapi kita harus mendekat kepada Kristus. Jangan kita sok nginteri, lebih baik kita ini diam, supaya kita mau mengerti apa mau Tuhan dalam kehidupan kita. Tahun 2024 sebentar lagi kita menghadapi pemilu, ya, Februari, pemilihan presiden. Kita nggak tahu Pak presidennya mana yang baik. Cuma kita cukup bawa dalam doa, biar Tuhan menciptakan Indonesia ini suasana aman, tidak terpuruk. Kalau saya melihat sisi dari sekarang ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena resesi Indonesia seperti ini. Indonesia ini mengalami resesi. Banyak orang-orang itu mengeluh, Pak gimana ini? Teman kantor, Pak ini gimana kerjanya Pak? Kita sakit dipotong, kita sakit dada BPJS. Saya bilang yang kaya makin kaya, saya bilang yang miskin makin miskin. Bagaimana kita supaya kita tetap kaya di hadapan Tuhan? Ikuti Kristus. Ya.
dan bercermin dengan firman Tuhan setiap hari sehingga ada pembaruan akal budi. Kalau kita dekat sama Tuhan, setiap kita doa, Tuhan tepuk kepala, berikan aku hikmat-Mu, marifatmu, akal budi pengertimu, supaya aku tidak jauh dari hadapan-Mu. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan kehilangan jalan dan kita akan tersesat. Ya. Dan kita dapat mengerti manakah yang berkenan, baik menurut kehendak Tuhan, melampaui renungan firman Tuhan hari ini akan membawa kita keyakinan bahwa dalam Kristus terdapat harapan, sukacita, dan kesempatan untuk membebaskan diri dari belenggu kebiasaan buruk. Ya. Saya punya 3 poin untuk melepas kebiasaan buruk. Nanti saya kasih ayatnya untuk kita melepas kebiasaan buruk. Apa yang Tuhan kasih? Yaitu berkat. Tapi saya tidak bicara berkat dulu. Saya bicara tentang dosa. Supaya apa? Anda menerima berkat dan ada berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada penghalang dalam kehidupan kita. Penghalang apa itu, Pak? Dosa. Ya. Koreksi gambar diri yang salah dengan doa dan firman Allah itu sudah ditulis di ayat 11-12. Direnungkan itu ayatnya di sana. Ya. Firman Allah akan membawa pada persepsi yang benar tentang diri kita, yaitu bahwa kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Persepsi tersebut akan membawa kita untuk memandang kebiasaan terburuk adalah hal yang sudah lama kita tinggalkan, yang seharusnya lagi sebuah pilihan untuk kita lakukan. Contohnya sederhana, saat kita sakiti, berani nggak kita mau mengampuni? Itu yang susah ya Bu ya. Hati diloroi, ibaratnya duit diciak orang itu sakit hati, masih ada dendam. Bagaimana kita mau melepaskan semuanya itu? Ya, tidak gampang kita mau mengampuni. Pak, itu hasil jerih payah saya dibohongin. Pak, itu suami saya. Pak, itu pekerjaan saya diambil alih. Pak, itu sebetulnya hak saya diambil, itu tanah saya. Ya, bagaimana enggak kita mau mengampuni? Tidak mudah, tapi kita mau belajar untuk lebih dekat dan lebih dekat lagi. Ya, kita perlu memandang pengampunan sebagai cara hidup kita bagi Allah, dan dari situlah kebiasaan buruk akan mulai mati, dan sebaliknya iman pribadi kita akan semakin bertumbuh. Kalau setiap hari kita bawa dalam doa, kita masuk dalam kamar, kita minta ampun Tuhan, ampuni aku, lepaskan roh pengampunan. Aku lepaskan roh pengampunan buat anak, buat suami, buat istri, buat lawanku di kantor, buat yang menipu aku, yang aku ditinggalkan anak-anakku, aku ditinggalkan suamiku. Percaya, jika Anda melepaskan pengampunan, Tuhan akan melawan. Tapi kalau tidak melepaskan pengampunan, Tuhan tidak akan pernah melawat doa kamu. Ya. Makanya tadi lagu pujian yang pertama dinyanyikan itu mudah, tapi untuk melakukannya, bagaimana caranya? Yaitu kita harus melepaskan kebiasaan buruk, supaya berkat-berkat Tuhan turun atas kehidupan kalian. Memang tidak mudah. Ya. Doa akan membawa kita dalam melibatkan Roh Kudus agar kita tidak lagi menginginkan kebiasaan buruk. Walaupun kita tahu caranya, tetapi tidak merasa perlu yang tidak diinginkan untuk melakukannya lagi. Nyanyikan pujian sebisa mungkin Anda bisa nyanyikan. Supaya hati kita tidak diikuti roh ketakutan, tidak ditakuti roh kebencian, roh kedengkian. Di sini ada istri saya yang paling cantik dari Tuhan, dan anak saya yang cantik dan ganteng, dan temannya juga saya ajak. Ya, saya sama istri bilang, kita gak usah berundel lah, ada masalah kita nyanyi pujian. Supaya kita apa? Hati kita ini penuh damai. Setiap kita mau terbeban berat, nyanyikan puji-pujian supaya kita lepas, tidak ada ke satu keterikatan. Ya. Yang kedua, gunakan waktu yang ada dengan bijaksana untuk perkara-perkara yang berguna. Kalau kita mengikuti perkara yang tidak berguna, Pak, kita capek, Bu. Benar capek. Mikirin suami, anak. Semakin perkara itu pokok dipikir anak, perkara anak dipikir, percaya saya tidak akan bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan adalah kasih Kristus, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Amin. Apa yang menjadi pergumulan?
pekerjaan, anak, suami, atau Anda ditinggalkan suami. Tuhan, aku seorang janda, aku sendiri di sini Tuhan. Ingat, kita ini kasih Kristus. Kita umat pilihan, kita umat kesayangan. Dia berfirman, dia pernah berjanji di kitab Ulangan 5. Kita telah diangkat dari bangsa Mesir. Kita diangkat dari perbudakan. Kita diangkat menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Maka dari itu, lepaskan semua dari hal kebiasaan buruk, supaya kita menerima keselamatan. Tahun demi tahun, kita nggak akan tahu apa yang terjadi hari esok. Nggak ada yang tahu. Ya. Ayat 13 mengatakan, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Orang yang memiliki pegangan hidup yang jelas bahwa hidupnya akan dipakai menjadi senjata. Kebenaran cenderung lebih kuat untuk menolak godaan kebiasaan buruk. Orang tersebut akan sengaja menyerahkan diri, termasuk anggota-anggota tubuhnya, ya, kepada rencana Allah dan menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana untuk perkara yang berguna. Saya bersaksi, ini kejadian dari Senin. Saya menjadi salesman. Saya keliling, saya selalu setiap keliling saya minta petunjuk Tuhan. Tuhan, aku mau kemana? Aku harus melangkah kemana? Di kota Surabaya ini hampir semuanya saya masukin. Tapi gimana Tuhan aku bisa mendapatkan order? Jalan ke selatan, ikuti. Saya ngikuti kata Tuhan, saya ngikuti. Tuhan ini kok semakin di pinggir, kok semakin ke pinggir lagi. Ini sepertinya perumahan, tidak ada depot ataupun restoran ataupun supermarket yang bisa saya masukin. Tuhan menunjukkan ada dua restoran yang cukup lumayan ramai. Yang satu ramai, yang satu lebih sedang. Saya masuk. Saya ketika masuk, ternyata yang punya orang pulau. Saya masuk, saya menawarkan barang produk saya. Dia bilang, Pak, saya lagi ramai. Saya minta proposalnya dan kontak person Bapak. Saya kasih. Ketika saya berjalan, sudah saya kasih, saya keluar jalan. Ada salah satu orang bapak panggil, Pak, saya minta proposalnya lagi satu buat saya. Saya mau jual di Sorong, Papua. Oke? Terus yang pemilik restoran ini keluar juga. Dia bicara soal agama. Bapak yang dari Sorong. Saya kira bapak yang dari Sorong ini orang Kristen. Ternyata dia orang agama lain. Terus yang pemilik restoran ini bilang, aku dulu sama dengan agama engkau, tapi saya ikut istri, saya nikah dengan istri jadi orang Kristen. Wah, saya bilang apa? Jadilah pembicaraan antara bapak ini dengan engkau ini. Saya hanya pendiam, saya duduk melihatin mereka tuh sharing agama. Saya lihat, saya menyeletuk, tolong diam, ikuti pembicaraan dulu. Jadi si engkau ini yang dari Sorong mengatakan apa? Kau jangan pernah kamu tinggalkan adat istiadat kamu. Tetap kamu ikuti. Kristen itu cuma agama KTP. Wah, saya bilang salah. Saya mau debat waktu itu. Tapi Tuhan ngomong apa? Diam. Saya bilang sama engkau yang punya restoran, kau saya tinggal dulu. Next kalau sudah sepi saya akan kembali. Atau minggu depan rutenya akan saya datangin lagi. Saya berjalan ke SMK Gloria. Saya lagi nongkrong di sana, sharing soal agama. Kebetulan juga di Gloria itu yang saya datangin juga sama-sama pelayan Tuhan dengan saya. Kita lagi sharing. Begitu kita sharing, udah selesai kita sharing. Dalam mau keluar saya dari gerbang Gloria, engkau ini WA. Kok Agus, bisa nggak kirim harganya lagi yang benar? Tak kasihlah harga, tapi Roh Tuhan tuh ngomong, kembali ke sana. Tuh, jauh Tuhan. Kalau kita mau dengar kata-kata Tuhan, kembali ke sana, harus kembali. Terus mikir saya, wah macet. Saya lihat jam-jamnya pulang. Saya di kantor pulangnya jam 5, setengah 5. Saya lihat udah jam setengah 3. Kantor saya di Margomulyo. Mau nggak kira-kira Bapak dari Sukomanunggal balik ke HR Muhammad?
Jauh kan, ada yang bilang jauh. Saya mikir, Pak, naik mobil bensinnya mahal. Ya. Tapi kalau kita untuk kemuliaan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan pasti ganti. Dalam perjalanan apa Tuhan ngomong Tuhan? Saya datang ke sana, saya bertemu dengan suami istri. Saya bicara masalah barang dulu. Tuhan ingatkan, selamatkan dia. Yang laki ini harus diselamatkan. Kenapa? Saya ngikutin istri saya jadi Kristen. Jadi sepenuhnya dalam diri konteks Bapak ini tidak mengerti Kristus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengajarkan siapa Kristus, siapa Tuhan Yesus itu. Akhirnya saya menginjili di sana, bekerja sambil menginjil. Itu yang Tuhan mau. Itu jadi kerinduan saya. Akhirnya saya menginjilin. Kok tidak benar kalau engkau putus jadi pengikut Tuhan, harus full kembali 180 derajat ikut Kristus. Hidupmu bisa kayak begini, toko dapatmu, restorannya ini penuh full, tidak ada tempat untuk saya duduk. Itu bukan karena pekong atau siapapun ataupun apapun, itu karena kasih karunia Tuhan. Yang cinta keluargamu, berjemaah di mana Ci sama engkau? Oh, saya di gereja ini. Oh, bagus, saya bilang. Saya di gereja ini, saya di pelayanan di gereja ini. Saya juga penginjil. Saya bilang, kok jangan sekali-sekali di hadapan Tuhan kita mengucapkan, saya ngikut istri saya jadi Kristen karena istri saya Kristen. Saya tanya, waktu engkau ikut sebelum menikah, apakah ada pengajaran Alkitab? Siapakah Tuhan Yesus itu? Tidak, saya. Temui bapak gembala kamu atau pengerja atau penatua gereja di sana. Cari dia, biar kamu dimuridkan. Kalau iman kamu tidak mengenal Kristus, siapakah dia? Kamu akan jatuh. Imanmu akan goyah. Kamu pasti mengikut. Kamu baru pernikahan masih seumur jago. Kira-kira 6 bulan dia baru nikah. Terus dia bilang, iya kok aku ini takut. Takut sama siapa? Takut sama mamaku. Karena mamaku tidak setuju dengan pernikahanku. Karena beda agama. Bawa dalam doa. Firman Tuhan mengatakan berjanji apa? 1 jiwa diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Saya bersaksi, saya dulu pengikut Konghucu. Waktu ama saya meninggal, sebelum saya menikah, dia bilang apa? Agus. Dia pakai nama saya tuh nama Cinanya. Kalau saya panggil Agus. Kenapa kamu tidak ngikutin apa peti mati diputarin itu? Ya, kuanceng itu diputarin. Terus rumah-rumah dibakar ikut itu dengan dupa, gini-gini. Saya bilang tidak. Karena aku telah diselamatkan oleh Tuhan. Dia bilang apa? Kamu cucu murtad di hari. Saya nangisin ama karena dia baik. Kalau dia sudah meninggal, dia sudah sama Tuhan. Akhirnya apa? Singkat cerita, saya mengenal lebih Tuhan lebih dalam. Sekarang dia juga bertobat. Itu loh. Dia bertobat, dia sekarang dari jemaat gerejanya, anak cucunya dia juga pengerja di gereja. Dulu nolokin saya, Pak, kamu tuh murtad. Hebat kan Tuhan Yesus? Beri kemuliaan dong. Karena Tuhan itu baik. Apa yang jadi kerinduan dari setiap jemaat tempat ini? Tetap percaya. Memang ikut Tuhan itu tidak mudah. Kita diproses, kita ditempa, dilebur, di peleburan api supaya kita muncul murni emas, benar-benar emas. Ya. Kalau dulunya kita ini orang yang brengsek, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Percaya saya. Apa yang jadi yang hilang di tahun 2023? Tetap bersandar dan berharap. Di tahun 2024 ekonomi akan sulit, benar kata sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Maka dari itu lepas sebuah kebiasaan buruk. Bermain gadget, nonton pornografi, masturbasi atau semua, lepaskan semua itu. Dekatkan diri kepada Tuhan. Kamu akan terima keselamatan.
Kamu akan ditunjukkan jalan ini loh, berkat porsi yang telah kusediakan buat engkau. Itulah janji Tuhan. Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, dan Dia sangat-sangat merindukan kita. Kita kembali kepada jalan yang benar. Seperti itu. Dia bilang tidak mudah bagiku. Ya. Yang bagian 3, temukan sukacita dalam sebuah visi yang mulia untuk kerajaan Allah. Ayat 14 mengatakan karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kita di bawah kasih karunia. Karunia Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk mengatakan tidak kepada kebiasaan yang buruk, dan memiliki sukacita dalam mengerjakan visi yang mulia untuk kerajaan Allah. Mempunyai visi Tuhan, visi hidup, membuat kita hidup menjaga hidup. Kita tidak harus patuh dalam kebiasaan buruk, karena Tuhan mempunyai masa depan yang penuh pengharapan dalam kehidupan kita. Kalau visi kita berjalan sama Tuhan, pasti menuai berkat. Saya pun setiap pekerjaan tidak pernah mengandalkan pikiran saya. Saya kalau mengandalkan pikiran saya stres, Pak. Saya keliling, stres saya. Saya jual snack, mau keliling kemana lagi ya Tuhan? Semua instansi udah masuk, restoran udah masuk, supermarket udah masuk. Mau dikeliling kemana? Makanya saya tidak mau mengandalkan pikiran saya sendiri. Kalau mikirkan pikiran sendiri, wah dunia itu berjalan, wah bensin mahal ini, udah kantor nggak mau ganti, ya kan? Harus dapat order terus. Tuntutannya target. Saya bilang, Tuhan, aku tidak mencapai target. Saya targetnya 3 bulan 150 juta. Hanya jual kacang. Kacang tok saya jual itu. Kacang aja saya jual itu. Kacang telur. Bisa omsetnya 150 juta 3 bulan. Sampai saya setiap depot-depot resto-resto, kalau ada namanya, bukan sponsor ya. Kalau ada telur kacang nigori itu produk kerjaan saya. Itu. Banyak saya masuk di tempat-tempat restoran. Tapi targetnya itu yang berat 150 juta. Tapi saya bilang, Tuhan, aku berserah. Bos manggil, Pak Agus, omsetmu kurang. Mau gimana lagi, Pak? Ini saya mau cerita. Kenapa saya bilang ini? Produk ini produk baru, Pak. Mau dinaikin lagi. Karena kacang naik, bahan baku naik. Bagaimana bisa laku? Sama bagi kehidupan kita dengan Kristus. Tuhan, apa bisa saya melakukan hal ini? Cuma ya itu, kita tetap pegang janji Tuhan. Rencana Tuhan tidak akan pernah ada yang gagal kalau kita mau dekat. Amin, saudara. Ya. Maka dari itu kita harus memberikan apa yang mau Tuhan mau ya. Ini kita mau kasih, saya bagi berkat buat Tuhan, dari Tuhan. Yang hidup dari iman, setelah kita membuang kebiasaan buruk kita berjalan sesuai firman. Mereka lah yang diberkati, ya. Bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Galatia 3:9. Kita baca ya. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ya. Kalau kita sudah membuang segala dosa, kita sudah membuang kebiasaan buruk, percaya, hidup dengan iman, hidup kita akan diberkati. Inilah janji firman. Saya bicara sesuai firman. Galatia 3:9 mengatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati. Kalau kamu berjalan dengan hidupmu sendiri, percaya tidak akan hidup ada berkat. Ya. Di sini ada ditulis bersama dengan Abraham, Bapak segala bangsa. Ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu, segala menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan. Diulang lagi di kitab Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Diulang kembali. Supaya apa? Kita ini tetap, jangan sampai kita kehilangan suara Tuhan, kehilangan perkenanan Tuhan, kehilangan kasih karunia. Saya ajarin doanya buat Bapak jemaat ini.
Setiap Anda bangun tidur, jangan beranjak dulu dari tempat tidur kasur. Tutup mata, syukuri, oh Tuhan, aku masih bisa bernapas. Kalau kita bisa bernapas sampai hari ini, itu adalah berkat kasih karunia Tuhan, perkenanan Tuhan. Tuhan itu cinta kita semuanya. Saya sudah umur 50, udah mau cucu punya 2, ya. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan tuh baik sama saya. Tuhan tuh cinta sama saya, cinta rumah tangga saya. Badai apapun yang menerpa kita, tetap saya berkata, Tuhan Yesus baik. Kita nggak akan lepas dari segala badai, itu nggak akan pernah lepas. Ingat satu hal, Tuhan itu cinta. Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu ditulis Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu janji Tuhan. Tuhan tuh mau kita kembali ke jalannya. Apalagi bentar lagi pemilu. Pak, pemilu milih apa? Banyak teman tanya. 1, 2, 3 pilih mana Pak? Enggak, saya pilih 4. Benar Pak, saya pilih 4, salib Yesus. Saya pilih salib Yesus Pak, ikut Yesus. Kalau kita milih ini, salah. Milih ini, salah. Ya kan? Milih ini, wah repot juga ya. Apa kata Tuhan? Ya, saya ketemu di tongkrongannya market sales itu bilang, Pak, ikut ini yuk Pak, coblos ini Pak, dapat duit 350.000. Udah, saya maunya itu ikut Yesus aja. Kalau milih ini bayar 350, nanti saya kecewa, ya kan? Nggak mau. Lebih baik ikut Kristus. Saya pilih 4, salib Yesus. Ya, barat, utara, selatan, timur. Di situ ada berkat Tuhan. Kita mau lari kemana? Ke barat ada berkat, lari ke timur ada berkat, mau ke utara ada berkat, ke selatan banyak berkat. Pilih ini, sengsara, nggak dapat kerjaan. Benar nggak? Ya, nggak ada gunanya kita mau pilih politik. Lebih baik kita kayak Bapak Gembala tempat ini, tokonya diberkatin, saya lewat selalu rame puji Tuhan, saya bilang semakin melebar ke kiri ke kanan. Amin. Ya, kalau nak cinta Tuhan tidak mungkin. Saya kagum, saya salut pemain musiknya, seragamnya semua oke. Amin. Semakin lama semakin oke. Tidak memandang jemaat tempat ini. Makanya ekonomi akan semakin sulit. Rangkul tetangga sebelah. Kalau aku susah, ayo tak cari jalan keluarnya. Kemana? Ikut aku. Ikut ke gereja. Biarlah firman itu pedang bermata 2. Apa menjadi pergumulan kalian, itu menjadi jawaban Anda. Jangan ada teman yang susah, wapok mau kapan kon, balasannya kon. Nah jangan. Kalau teman itu jahat ke kita, tetangga atau jahat, balas dengan kasih. Itu sebenarnya tamparan. Ya kan? Firman Tuhan mengatakan, jika pipi kiri ditampar, nah, ya kan? Memang sakit. Saya aja ditipu sakit, Bu. Cuma saya melepaskan pengampunan. Kalau dibilang, Pak, kok bisa berani ngomong gitu? Kan sakit, Pak. Iya sakit. Tapi harus belajar. Saya sebagai hamba Tuhan harus bisa mau mengampuni. Ya. Ayat terakhir, kita sebagai ayat penutup. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Ada yang mustahil bagi Tuhan? Ada yang mustahil, saudara-saudara? Tidak ada. Asal kita melepaskan kebiasaan buruk. Kalau kita mengikut aturan firman, sesuai kembali ke jalan kebenaran, firman ini berkata, adakah yang mustahil begitu? Tidak ada yang mustahil. Tuhan, aku besok berasku habis. Tenang anakku,
aku akan kirimkan seseorang. Entah siapa yang menolong. Tuhan, aku gak ada duit. Tuhan itu tidak punya duit. Yang punya Tuhan apa? Emas permata tembaga, emas perak tembaga. Zaman dulu gak ada duit, bayarnya pakai emas. Ya, zaman dulu gak ada mobil. Zaman dulu istilahnya pakai kuda, lembu. Itu mobil. Kalau di Alkitab apa mengatakan apa? Kita diberkati, kita punya lembu, kuda itu mobil zaman dulu itu. Kalau sekarang kan, kalau kuda jingkrak itu mobil apa? Ferrari kan? Nah, itu dipakai simbol zaman dulu. Bison, itu kalau nggak salah apa? Force atau apa itu? Seperti Ferrari juga, Lamborghini ya, ya seperti itu. Kalau kita mau mengikuti kebenaran firman, percaya apa yang menjadi kerinduanmu, pasti Tuhan buka jalan. Saya undang pemain musik naik. Saya menyanyikan lagu bisa ini enggak ya? Bisa ya? Semua bisa ya? Wah, Tuhan. Pernah dengar lagu ini? Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada, jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Bisa? Ada teksnya? Judulnya Kau Menunggu Hidupku, Pak. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita angkat belajar pujian ini ya, sebagai doa, sebagai iman kita kepada Tuhan. Masih siap ini? Tuhan menungguku sebelum ku ada, jemari mengenalmu ruang hidupku, namun Engkau tak pernah lelah menanti diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Dia suruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Bisa ngikutin? Oh, bisa ya? Oke, kita ganti aja ya. Bisa ya? Ada? Ikutin ya? Tuhan Engkau
Biar segala kebenaran firman dapat menjadi rema bagi jemaat tempat ini. Kami menyerahkan jemaat-Mu tempat ini Tuhan, kemanapun dia melangkahkan kakinya Tuhan. Biar segala kebenaran firman melekat dalam hati mereka. Kami percaya Tuhan, apa menjadi setiap pergumulan, Kau menjawab, Kau memberkati, Kau melindungi Tuhan. Apa menjadi setiap pergumulan. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah yang pujian kami, penyembahan kami, supaya menjadi remah, sekali lagi menjadi remah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami selalu ingat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati Bapak Gembala tempat ini Tuhan, baik kesehatan, rumah tangganya, pekerjaannya, cucu menantunya, Kau berkati. Kau memberkati setiap jemaat tempat ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar jemaat tempat ini Tuhan, yang terbeban berat Kau berikan kelepaskan, yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang membutuhkan kelegaan Kau berikan penghiburan Tuhan. Kami percaya Bagi-Mu tidak ada segala perkara yang mustahil, sebab kita memiliki Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan.